Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Asmi dengan NPM 2213025015 dari kelas PTIA. Dengan moto hidup, jangan lupa bahagia dan bangga atas pencapaian dirimu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan materi basis data yang sudah saya pelajari untuk memenuhi tugas UTP. Materi pertama yang akan saya bahas adalah DDL atau Data Definition Language. Pertama-tama kita aktifkan terlebih dahulu MySQL-nya dengan cara kita buka aplikasi XMPP, lalu kita klik Start pada bagian Apache dan juga pada bagian MySQL. Kemudian kita buka aplikasi Command Prompt yang ada pada Windows. Kita open. Setelah itu kita masukkan perintah cd c.2 garing smpp garing mysql garing bin. Kita enter. Kemudian kita koneksikan MySQL-nya dengan cara kita ketik MySQL -u root. Enter. Setelah itu kita masukkan perintah garing R untuk menyegarkan koneksi ke dalam database-nya. Enter. Setelah itu kita buka localhost pada Google Chrome kita. Setelah terbuka, kita biarkan saja, lalu kita lanjut ke sini. Untuk menampilkan database yang pertama, kita masukkan perintah show databases titik koma enter. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu di sini kita disuruh membuat dua database. Nah, di sini saya akan membuat database baru, yaitu database pendaftaran SNBP dan juga pendaftaran dan juga program studi, yaitu dengan memasukkan perintah create database pendaftaran SNBP titik koma enter. Lanjut create database program studi titik koma enter. Setelah itu kita lihat terlebih dahulu apakah database yang baru kita buat ini sudah masuk ke dalam kolom database di sini, yaitu show databases titik koma enter. Nah, bisa dilihat di sini pendaftaran SNBP dan juga program studi sudah masuk. Setelah itu, perintah yang kedua yaitu menghapus salah satu database. Untuk menghapus database-nya, kita cukup masukkan perintah drop database. Nah, di sini saya akan menghapus database program studi. Jadi, langsung saja drop database program studi titik koma enter. Nah, kita cek lagi apakah program studinya sudah terhapus. So databases titik koma enter. Nah, di sini udah terhapus ya. Lanjut ke perintah yang ketiga, yaitu membuat tabel data MSH yang berisi nomor, nama, alamat, dan juga email. Yaitu sebelum kita masuk membuat tabel, kita masukkan dulu perintah use pendaftaran SNBP titik koma enter. Lalu untuk membuat tabel itu sendiri, kita masukkan perintah create table data MSH buka kurung enter no integer maksimal angka 1 primary key koma enter nama varchar maksimal 15 huruf koma enter alamat varchar maksimal 20 huruf koma enter. Selanjutnya email varchar maksimal 30 huruf tutup kurung titik koma enter. Nah, setelah itu
kita ketik dash data MSH untuk menampilkan struktur tabel. Lanjut perintah yang kelima, yaitu mengganti nama tabel. Di sini saya akan mengganti data MSH menjadi biodata peserta dengan memasukkan perintah rename table data MSH to biodata peserta, titik koma, enter. Selanjutnya yaitu menambahkan field pada tabel. Untuk menambahkan field pada tabel, kita masukkan perintah insert into biodata peserta values, yaitu nomor 1 nama Rina Asmi, alamat pesisir barat, email Rina Asmi .04@gmail.com, ketik tutup kurung titik koma, enter. Nah, setelah itu kita cek terlebih dahulu apakah data sudah masuk ke dalam tabel dengan cara kita klik select bintang from biodata peserta, titik koma, enter. Nah, di sini sudah masuk. Setelah itu perintah yang terakhir yaitu menghapus field pada tabel. Untuk menghapusnya kita masukkan perintah delete from biodata peserta, titik koma, enter. Maka field pada tabel yang sudah kita buat tadi otomatis terhapus. Coba kita cek dengan mengetikkan select from biodata peserta. Nah, di sini sudah kosong ya. Maka penjelasan dari DDL tersebut sudah selesai. Selanjutnya materi yang kedua yaitu DML atau Data Manipulation Language. Dan di sini sudah ada perintahnya. Perintah yang pertama, kita disuruh membuat database. Sebelum kita membuat database, kita tampilkan terlebih dahulu database yang pertama atau database yang awal. So, database, titik koma, enter. Nah, setelah itu, untuk membuat database yang baru, kita masukkan perintah create database, pendaftaran Himasakta. Create database pendaftaran Himasakta, titik koma, enter. Nah, kita cek terlebih dahulu apakah database yang baru kita buat ini sudah masuk ke dalam database. So, databases, titik koma, enter. Nah, di sini sudah masuk. Kita lanjut ke perintah yang kedua, yaitu membuat tabel berisikan nomor, nama, alamat, email, nomor telepon, dan juga gender. Sebelum itu kita aktifkan terlebih dahulu database pendaftaran Himasaktanya dengan menuliskan perintah use pendaftaran Himasakta, titik koma, enter. Nah, setelah aktif, untuk membuat tabel kita masukkan perintah create table biodata peserta, titik koma,
buka kurung, enter. Di sini ada nomor integer maksimal 1 angka primary key, koma, enter. Setelah itu nama varchar maksimal 25 huruf, koma, enter. Lanjut, setelah nama alamat varchar maksimal 20 huruf, koma, enter. Email varchar maksimal 15 huruf, enter. Nomor telepon atau nomor HP varchar maksimal 20 angka, enter. Selanjutnya yaitu gender atau seks char maksimal 1 huruf, tutup kurung, titik, koma, enter. Nah, setelah itu kita lanjut ke perintah yang ketiga, yaitu menampilkan struktur tabel. Untuk menampilkan struktur tabel, kita masukkan perintah dash biodata peserta, titik, koma, enter. Nah, di sini sudah masuk. Untuk perintah yang keempat, kita disuruh memasukkan data pada tabel minimal 4 data orang. Nah, di sini saya akan memasukkan 5 data. Untuk memasukkan data pada tabel biodata peserta, kita gunakan perintah insert into biodata peserta values, buka kurung, petik nomor atas nama Rina Asmi, alamat pesisir barat, email Rina Asmi titik 04@gmail.com, nomor HP 0853 6852 8749, gender perempuan. Kita cek terlebih dahulu apakah ada kesalahan penulisan. Setelah itu kita tutup kurung, titik, koma, enter. Kita lakukan seperti itu sebanyak 4 kali. Nomor 2,
Nah, setelah itu kita ketik slash bintang from biodata peserta untuk mengecek apakah data sudah masuk ke dalam tabel. Nah, di sini sudah masuk. Kita lanjut ke perintah yang ke-5. Memperbaharui data, misal mengubah nama yang ada di dalam tabel. Nah, di sini misalkan saya ingin mengubah nama Diang Anggun Pratiwi menjadi Tiwi. Untuk memperbaharui data atau mengupdate data, kita gunakan sintaks update. Update biodata peserta. Update biodata peserta set sama dengan set, kita enter nama awal where nama baru. Oh sorry, di sini nama baru. Nama baru saya ganti menjadi Tiwi. Di sini nama awal yaitu Diang Anggun Pratiwi. Kita enter, titik koma. Oke, kita cek terlebih dahulu apakah nama atas nama Diang Anggun Pratiwi sudah berubah. Ternyata di sini belum berubah. Kita update lagi. Update biodata peserta. Set, enter. Nama sama dengan nama baru Tiwi where nama Nah, di sini sudah berubah ya. Dari nama Diang Anggun Pratiwi menjadi Tiwi. Coba kita update lagi. Atas nama Satar Alfarizi menjadi Satar. Yaitu sama, kita update biodata peserta. Set, enter. Nama sama dengan tanda petik Satar. Data yang baru where nama yang lama yaitu Satar Alfarizi. Tanda petik, titik koma, enter. Kita cek lagi apakah sudah terupdate. Nah, di sini sudah itu ya, sudah ganti. Kita lanjut ke perintah yang
6, yaitu menghapus data yang diinginkan di dalam tabel. Contoh di sini saya ingin menghapus data nomor 5, maka kita tinggal ketikkan perintah delete from biodata peserta where no sama dengan tanda petik 5, terus enter. Di sini sudah berhasil. Untuk melihat hasilnya, kita masukkan perintah select, tanda perintah select, tanda bintang from biodata peserta. Titik koma, enter. Nah, di sini sudah baris kelima atas nama Tiwi sudah terhapus. Selanjutnya untuk menghapus keseluruhan data, kita masukkan perintah delete from biodata peserta. Kita enter, maka otomatis data yang sudah kita masukkan ke dalam tabel ini terhapus. Coba kita cek kembali apakah data yang kita buat tadi benar-benar terhapus. Kita enter, selesai. Maka materi DML pada materi yang kedua ini sudah selesai. Baik, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu DCL atau Data Control Language. Sebelum kita membuat user, baru kita tampilkan terlebih dahulu database yang sudah ada. Kita ketik show database, titik koma, enter. Nah, di sini saya akan menggunakan database pendaftaran beasiswa. Kita ketik use pendaftaran beasiswa, titik koma, enter. Setelah itu kita tampilkan dengan perintah select from table identitas, titik koma, enter. Nah, kemudian perintah yang pertama yaitu kita disuruh membuat grant untuk mengizinkan user mengakses tabel dalam database. Di sini saya akan memberikan hak akses, select, dan juga insert pada user atas nama Nodi. Nah, pertama kita buat terlebih dahulu hak akses Nodi dengan mengetikkan create user, petik Nodi at localhost, tanda petik identified by passwordnya di sini 3456, titik koma, enter. Nah, setelah itu untuk menampilkannya kita gunakan perintah select user host password from MySQL user, titik koma, kita enter. Nah, di sini sudah ada beberapa user yang sudah pernah saya buat. Nah, tapi di sini saya akan menggunakan user atas nama Nodi.
Lalu kita akan memberikan hak akses pada user Node, yaitu select dan juga insert. Untuk memberikan izin, kita masukkan perintah grant select, insert on pendaftaran beasiswa pada tabel identitas user Node kita cek terlebih dahulu grant select insert on pendaftaran beasiswa identitas Node. Kita coba enter. Nah, sudah berhasil. Kemudian kita coba cek hak akses apa saja yang dimiliki oleh user Node. Kita gunakan perintah show grant ts for user Node localhost enter. Nah, di sini user atas nama Node memiliki hak akses select dan juga insert. Kemudian kita keluar terlebih dahulu menggunakan perintah exit. Selanjutnya kita coba cek apakah benar user atas nama Node bisa mengakses insert. Kita masuk lagi MySQL user Node password, enter. Passwordnya tadi yaitu 3456. Jangan sampai lupa, kita enter. Selanjutnya kita show database, enter. Ada pendaftaran beasiswa, use titik koma, enter. Setelah itu kita masukkan perintah des identitas, enter. Nah, select from identitas, enter. Nah, karena tadi kita sudah memberikan akses insert, maka kita coba untuk menambahkan data menggunakan sintak insert into identitas values nomor 5 atas nama Asanudin, prodi sejarah angkatan 2018, tutup kurung, titik koma, enter. Nah, kita select lagi apakah data yang barusan kita buat sudah masuk ke dalam tabel. Enter. Nah, di sini sudah masuk data Sanudin. Nah, oke, jadi dia bisa menggunakan perintah insert dan juga select. Nah, di sini kita coba untuk menghapus nomor. Masukkan perintah delete from identitas where nomor 5 titik koma, enter. Nah, di sini terjadi error dikarenakan tadi kita tidak memberikan akses delete atau menghapus pada user Node. Kita hanya memberikan akses untuk select dan juga insert. Untuk perintah yang pertama sudah selesai, kita lanjut ke perintah yang kedua yaitu revoke, yaitu untuk membatalkan izin hak
user yang ditetapkan oleh perintah grant. Kita keluar terlebih dahulu menggunakan perintah exit, enter, lalu kita masukkan lagi MySQL min u root, enter. Nah, perintah yang kedua yaitu revoke. Kita masukkan sinta revoke, insert, on pendaftaran beasiswa. Pada tabel identitas dari user Node, localhost, revoke insert. Nah, di sini kita akan menghapus insert. Kita akan mencabut hak akses Node. Kita enter. Sudah berhasil, query oke. Selanjutnya kita masukkan perintah grant lagi untuk memastikan apakah hak akses insert sudah dihapus, yaitu so grants for enter. Nah, di sini hak akses Node tinggal select. Kita coba keluar dengan menuliskan perintah exit, lalu kita masuk lagi ke user Node untuk memastikannya. Kita masuk MySQL user Node, password, kita enter. Passwordnya tadi 3456, enter. Nah, di sini kita masuk ke show database, enter, use pendaftaran beasiswa, enter, kemudian select from identitas. Nah, di sini dia masih bisa melakukan perintah select karena tadi memang tidak kita hapus. Nah, akan tetapi tadi kan kita sudah menghapus hak akses insert. Selanjutnya kita masukkan perintah insert untuk memastikan apakah benar hak akses Node pada perintah insert sudah terhapus atau tidak. Kita masukkan insert into identitas, values, nomor 6, atas nama merek Widya, prodi HI angkatan 2019, tutup kurung, titik koma, enter. Nah, di sini terjadi error command denied to user Node. Jadi user Node tidak bisa melakukan insert karena kita sudah menghapus hak aksesnya tadi. Kita langsung ke perintah yang keempat, yaitu rollback. Kita masukkan perintah seperti biasanya, MySQL min u root, enter. Nah, setelah itu show database,
kita menggunakan data. Setelah itu select from identitas. Sudah masuk. Selanjutnya kita masukkan perintah start transaksi untuk memulai transaksi baru. Titik koma, enter. Nah, setelah itu save point untuk menandai checkpoint dari suatu database untuk menyimpan keadaan dari database tersebut. Save point atas nama Rina, titik koma, enter. Nah, setelah melakukan save point, kita masukkan lagi data pada table insert pada table identitas dengan memasukkan perintah insert into identitas, values nomor 6 atas nama Merawidya, Prodi HI, angkatan 2018. Titik koma, enter. Nah, kita select lagi apakah data yang barusan kita masukkan sudah masuk ke dalam table identitas. Kita enter. Data atas nama Merawidya sudah masuk. Kita lanjut ke save point yang kedua. Save point atas nama Asmi, titik 2, enter. Nah, sama seperti yang di atas, kita masukkan perintah insert untuk menambah data pada tabel identitas. Nomor 7 atas nama Jamie Revaldo, Prodi Ilmu Pemerintahan, angkatan 2022. Tutup kurung, titik koma, kita enter. Selanjutnya kita cek lagi apakah sudah masuk. Enter. Nah, di sini sudah masuk. Setelah melakukan save point dan menambahkan data, sekarang kita menggunakan perintah rollback. Di sini saya akan mengembalikan bagian Asmi. Jadi kita masukkan perintah rollback to Asmi, titik koma, enter. Kemudian kita cek apakah sudah kembali seperti semula. Select from identitas, enter. Nah, data atas nama Jamie Revaldo tadi sudah kembali seperti yang awal, sudah terhapus. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah commit, titik koma, lalu enter. Nah, setelah kita gunakan perintah commit, apakah datanya bisa kita rollback atau kembali ke posisi save point? Nah, kita coba rollback to Rina. Rollback to Rina, titik koma, enter. Nah, di sini kita tidak bisa kembali ke posisi awal atau rollback karena sudah kita midpoint. Pesan dan saran saya dalam praktek kali ini adalah kita harus sabar dan teliti lagi ketika mengerjakan basis data menggunakan MySQL, karena ketika kita keliru sedikit saja antara koma dan titik, maka itu akan otomatis error. Dan untuk menutup dari praktek kali ini, saya ada pantun, yaitu bunga melati di pekarangan, tumbuh cepat, segar besar. Saya masih banyak kekurangan, maklum masih tahap belajar.
Menggoreng ikan tidaklah lama, digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi saya, semoga mendapat nilai yang bagus. Terima kasih, saya Rina Asmi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.